Hari Selasa. Nggak masalah kalau mau turun, silakan. Koordinasi, karena ruangan kan nganggur itu. Sayang, sudah dinyalain dari pagi. Iya, Bu. Ya. Tapi susahnya gini ya, kalau satu kelompok berdua, satunya di rumah, satunya di kampus, ya usahakan gini aja kalau gitu, Herdi. Usahakan yang datang di kampus itu satu part. Paling enak dah. Kalau enggak yang offline itu grupnya sendiri aja gitu, Ributnya Bu. tempatmu, ributnya. Nggak denger. Atau enggak yang offline grupnya sendiri aja gitu, Bu. Yang offline Grupnya sendiri. sendiri. Iya, grupnya yang offline aja gitu. Jadi supaya enak aja gitu nyusunnya, Bu. Iya, makanya saya bilang, kalau bisa kamu satu part. Oke? Herdi? Sip? Oke, Bu. Ya, oke. Jadi jelas ya, kita mulai hari Selasa minggu depan jam 8 ya, jam 8 sama hari Rabu. Hari Rabu jam 1, ready. Jam 2 lah, Bu. Kalau jam 2 nanti nggak ada kuliah kah di jam setelahnya kalian? Kami hari Rabu kosong, Bu. Rabu Oh, sampai siangnya, Bu. Oke, sip, boleh kalau gitu. Atau Jam 2 gini, aja. kalau mau misalnya ya, Rabu misal ini saya menawarkan opsi, saya juga nggak mau melanggar HAM. Kalau mau Selasa satu session, Rabu 2 session juga boleh. Waduh. Tapi Rabu semua nggak bisa, cu. Udah. Kami hari Selasa, jamnya MPS sudah selesai, Bu, sampai jam 1. Jadi kami kosong. Bukan. Hari Selasa itu besok matkul aja. Selasa satu sesi. Kalau mau Selasa disesikan banyak tuh nggak apa-apa gitu, Bu. Selasa. Ya, kita kan Selasa kan masuk kan, Bu? Iya kan, Selasa kan jam 8 sampai jam 10.30. Ya. Terus Rabu jam 1. Susahnya ngobrol sama orang sibuk ini. Ketua kelas udah alay nah. Heran aku. Mau mana peduli dah ketua. Dia mau ke mall itu, mau ke mall, muyak. Nggak usah acukan aja, Fik, ya. Nggak usah terpancing, nggak usah terbakar. Orang biasa, orang. Iya, Bu, enak di rumah ya, Bu. Gitu sudah. Oke, sekarang Fikri, kita matikan slide-nya, kita masuk yang tadi, PPT. Oke, ini masuk di di part 1 ya, part 1 yang kita bahas sejarah tentang peradaban manusia. Oke, bukunya itu sudah saya kasih kemarin e-book ya. Saya mulai dari lanjut. Jadi next lagi, klik lagi, enter lagi. Oke, jadi ini saya mensarikan dari buku yang apalah pikir ini. Oke, jadi dari bukunya si Christian itu, dia menyebutkan awal peradaban itu terbagi pada 3 ini. Nanti kalau mau lebih detailnya silakan baca sendiri, tapi saya membuat summary-nya seperti ini ya. Pertama ada masa batu tua, batu muda, batu tengah ya, middle, sama batu muda ya, Neolitikum, Mesolitikum, dan Paleolitikum. Dan perlu diingat peradaban manusia, saya pikir ini sudah waktu zaman SMA ya, peradaban manusia itu di Afrika dan berkembang berikutnya di Asia, baru nanti berkembang di Eropa. Jadi nantinya kalau di chapter buku itu Dark Age, Middle Age, nanti sudah Middle Age di Asia, di Afrika, itu nanti baru Dark Age di Eropa. Tapi karena Eropa berhasil melakukan kemajuan besar-besaran, banyak revolusi dan pencerahan, akhirnya dia bisa mengejar ketertinggalannya itu tadi. Ya, oke, saya pikirnya sudah nih, nggak perlu nih, lanjut deh Fikri. Chapter 1. Ini yang offline ini main game atau gibah di rumahnya Herdi? Gayanya Farhan. Oke, chapter 1.
di sini kita dibahas di buku itu ada beberapa pemusatan peradaban muncul. Jadi nanti kalau kalian menjelaskan membuat summary dari buku, dari chapter yang ada di buku itu, kalian cukup buat begini, tapi kalian nanti deskripsikan. Paham maksudnya? Farhan, paham? Paham Insya apa? Allah. Jadi nanti kayak di buku itu dideskripsikan kan Bu? Itu kan buat poin-poinnya dalam PPT. Misalnya kan di chapter 1 itu saya mensummarikan ide-ide utama dari buku di chapter 1 itu satu, beberapa pemusatan peradaban muncul di buku itu. Yang kedua, beberapa penemuan baik dari besi, baja dan ilmu hitung. Terus terjadinya pertentangan kelas. Kelas di sini ya kalau kita lihat antara kelas laki-laki dengan perempuan, makanya ada woman oppression pada waktu itu. Jadi perempuan dieksploitasi yang nantinya berkembang sistem feodalisme dan perbudakan, ya. Jadi nanti kalau sudah belajar buku ini, chapter ini kalian akan tahu bahwa fase-fase politik dunia ini seperti ini, ya. Berikutnya penaklukan dan perubahan di beberapa peradaban. Nah, peradaban-peradabannya apa saja? Ya nanti kita baca. Makanya saya bilang saya mencoba memulai membuat nanti diskusi itu akan jauh lebih banyak berkembang ketika Anda membaca satu, kedua membuat poin-poin dalam chapter tersebut. Jadi deskripsinya jangan di PPT, tapi kalian yang mendeskripsikan. Tapi jangan kelamaan ya, karena ada yang tukang cerita biasanya tuh. Ya, nggak usah pakai ayat ya Farhan ya, apalagi hadis. Oke. Di chapter 1 juga diceritakan tentang Dark Age. Dark Age itu apa? Biasanya saya tanya dalam final test, banyak anak-anak kadang nggak tahu. Zaman kegelapan aja dia sebut. Apanya yang gelap? Saya bilang belum ditemukan listrik atau apa. Nah itu kadang mahasiswa nggak paham. Apa itu Dark Age? Ya, oke, next. Yang kedua Great Empire. Jadi di chapter ini dia bahas tentang kerajaan-kerajaan kekaisaran ya, kekaisaran besar di dunia. Sekitar 1000 ya, tahun 1000 sebelum Masehi sampai 5 Masehi fasenya. Terus berkembang peradaban dan agama di beberapa wilayah ya, dari Indus, Mesopotamia, Nil dan China. Jadi rata-rata kerajaan-kerajaan itu di sekitar lembah sungai. Ya. Berikutnya, fase berikutnya ada penyatuan beberapa empire dari Roma, Mesir, Cina dan India. Ya. Berikutnya adanya perkembangan di bidang sains, perkembangan teknologi persenjataan, terjadinya perbudakan, yang tadi saya bilang pertentangan kelas. Akhirnya di fase berikutnya, di tahun setelahnya, ya, itu terjadi perbudakan sebagai dampak dari krisis dari kekaisaran di Roma. Dark Age lagi terjadi di sini di chapter kedua. Ya, jadi nanti kalian jelaskan seperti apa gitu ya. Misalnya kayak di chapter 2 itu part 2 ya minggu depan itu tentang teori politik global. Chapter 5 tentang realisme, tentang liberalisme, ya kan? Terus nanti di part 3 kan ada perubahan struktur negara-negara. Nah, itu kalian akan jelaskan ya. Intinya kalian membaca summary dan presentasikan. Ada yang mau tanya? Isinya, Bu, apa aja peradabannya? Baca bukunya dong. Ya kan saya cuma mencoba mengarahkan diskusinya seperti apa. Next, Fikri. Berikutnya Middle Age dari 600 sampai 900 Masehi. Ini terjadi di Asia dan Afrika, tapi Dark Age di Eropa. Ya. Terjadi perkembangan di bidang pertanian di Eropa, Asia Tengah, ya. Terus industri dan budaya itu di Cina dan Aztec dan Afrika Barat. Nanti kalian lihat di situ ada terkait dengan revolusi agriculture, ya kan? Revolusi industri, ya kan? Terus jadinya krisis dan revolusi di beberapa empire. Jadi banyak kerajaan yang hilang, tapi juga ada kerajaan-kerajaan kecil atau kerajaan-kerajaan besar baru tumbuh. Ya. Jadi ada masa kejayaan dan masa pudar. Ya. Berikutnya perkembangan sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan, ya hampir di banyak ya yang terkenal ya Cina, terus ini juga yang di Mesir, ya India, jadi banyak ditemukan kesusastraan.
Terus muncul dan berkembangnya Islam. Di sini di poin terakhir saya kasih conquest dan feudalism. Jadi banyak negara penaklukan dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa serta perbudakan, ya, feudalism. Oke, lanjut. Berikutnya the Great Transformation di abad ke-15 sampai ke-17. Ini terkenal dengan 3G, Gold, Glory, and Gospel. Jadi penaklukan mereka juga didasarkan oleh adanya upaya penyebaran agama. Jadi kadang mereka mengalahkan kerajaan, mengharuskan kerajaan yang dikalahkan itu untuk memeluk agama Kristen, atau juga perkawinan dengan anak apa ya? Pokoknya yang dianggap Anak raja gitu loh. Ya? Anak raja gitulah bukan satu. Ya, gitu deh. Kok tahu Fikri? Anak raja ya. Jadi harapannya ketika anak raja atau kadang juga permaisurinya yang dikawini ya, masuk Kristen, maka dengan cepat itu terjadi penyebaran agama. Penaklukan baik di beberapa empire, ada Ottoman, Ming, Louis ke-14, Pizarro, dan Ivan the Great, ya. Dan benua, jadi penaklukan empire dan penaklukan benua ini oleh Belanda, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Berikutnya perkembangan agama Kristen yang nantinya muncul reformasi Lutheran. Ya, jadi kekuasaan gereja yang sebelumnya ortodok ya meliputi semua itu nanti digantikan oleh direformasi oleh Martin Luther King ya. Ini kan karena kan terkait, kalau kasusnya itu terkait dengan surat penghapusan dosa sama penetapan pajak oleh gereja yang semena-mena. Dengan reformasi Lutheran ini akhirnya pihak gereja atau gereja hanya mengatur tentang kegiatan rohani saja, tidak meliputi kegiatan kenegaraan. Berikutnya perkembangan di bidang kebudayaan dan seni, ada Renaissance, Erasmus, Dürer, Rabelais, ya, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Mogul, dan China. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh ya selain dia seni, sastrawan, filsuf itu muncul di fase ini. Berikutnya berkembang di bidang filsuf, di bidang pengetahuan, dan perang. Jadi banyak sekali perang yang muncul di sini, sekaligus perjanjian-perjanjian damai terjadi. Di buku itu disebutkan, nah kalau kalian mau cari di Google kah di mana silahkan. Jadi yang penting kalian tahu apa itu perang 30 tahun, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Nanti saya kasih juga ininya, fishbone analisisnya. Jadi tidak usah ditampilkan di sini, tapi saya akan kasih ke grup. Ya, silakan ditambahkan sendiri. Saya pengen dari tiap angkatan itu memperkaya. Jadi kan masih banyak jalurnya yang kosong, tambahkan tahun-tahunnya. Ya. Ada Treaty Westphalia, saya pikir ini jelas di pengantar HI juga sudah dibahas ya. Augsburg Treaty ya. Jadi banyak yang bisa kalian tambahkan nantinya. Lanjut, Fikri. Berikutnya chapter 5 itu membahas tentang Split New Order itu pada abad ke-18. Di sini terjadi perkembangan metode perang. Jadi perang itu dari teknologinya, sarananya, sama strateginya mengalami perkembangan. Ya, perkembangan pertanian sejalan dengan sistem perbudakan. Jadi revolusi pertanian juga berimbas pada sistem perbudakan antara kulit hitam dengan kulit putih. Ya. Berikutnya terjadi Enlightenment. Ya, itu istilahnya macam-macam ya. Ada revolution, ada restoration, ada enlightenment, despotis ya, despotis, ada Scottish Enlightenment, jadi macam-macam. Ya. Kalau di Indonesia kayak reformasi, ya, ada fase perubahan pola pikir, pola tradisi gereja, terus seni itu di tiap negara berbeda. Berikutnya berkembangan di bidang seni dan pengetahuan, ada Diderot, Voltaire, Bach, Mozart, Adam Smith, ya. Ada revolusi industri,
Terjadi penaklukan dan kemerdekaan di beberapa negara sampai ke Perang Dunia Pertama. Jadi ini termasuk fase-fasenya. Next, yang ke chapter 6. Nah, di sini di chapter 6 ini judul chapternya The World Turned Upside Down. Jadi ada apa ya, perubahan yang secara global, terjadi perubahan sejarah yang cukup signifikan. Ya, dimulai dari conquest dan independen. Jadi banyak penaklukan dan banyak juga negara yang merdeka. Jadi kenapa dibahasakan upside down ya? Karena itu tadi yang dulunya mungkin dijajah menjadi negara merdeka. Sebaliknya banyak sekali perubahan-perubahan dalam skala masif karena banyak sekali ini perang muncul, ya. Yang kita mulai sekarang dari kejatuhan ya, kejatuhan itu ada Jacobian, ada Louis dan Napoleon. Ini yang menandai perubahan politik secara global karena ketiga ini berpengaruh, ya. Berbagai perang antar negara, sipil dan revolusi terjadi. Ada Opium War, Crimean War, Spanyol dan Amerika, Perang Dunia Pertama, Amerika Prancis, Revolusi Prancis, Jepang dan China. Ya. Berikutnya revolusi industri, ditemukannya beberapa teknologi komunikasi dan transportasi. Ya. Beberapa karya seni juga dihasilkan. Silakan Anda nanti tulis sendiri, ya. Oke, next. Sampai 7 ya. Berikutnya The Century of Hope and Horror, ya. Di sini dimulai dengan kebangkitan kaum kapitalis, komunis dan liberalis yang menyebabkan krisis pangan, pekerja dan politik yang akhirnya perang. Jadi sudah mulai Sudah mulai ya, kalau saya bilang sebenarnya politik isu global itu kan selalu berputar. Nah, sudah mungkin sudah dari dulu sudah ada, namun skalanya tidak semasif pada saat ini, ya. Saat ini kan lebih rinci. Kita lihat aja misalnya di international issue itu kan banyak banget, ada lingkungan, ada teroris, nuklir, nasionalisme, budaya, regionalisme, perdagangan global. Nah, kalau dulu mungkin tidak seperti itu, lebih kepada konteksnya lebih pada kepenaklukan, apalagi jadi kerajaan atau empire besar, nanti akhirnya runtuh. Gitu-gitu aja kan. Makanya perubahan sistem terjadi. Karena apa tadi? Karena perubahan pola aktor yang memusatkan kekuatan itu berubah. Itu loh maksudnya. Jadi kenapa ada middle age, ada dark age, terus ada kejayaan, terus ada kejatuhan, ada revolusi, ada pencerahan, ya karena itu tadi mereka berevolusi menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kekuatan global. Perang terjadi antara Rusia dengan Jepang, Balkan, Britania dengan Irlandia. Perang dunia terjadi sampai Perang Dingin, Perang Korea, terus invasi Teluk Babi, invasi Kuba, Vietnam dan Falkland. Ya. Nah, revolusi terjadi di chapter ini yaitu dari Rusia. Revolusi di Rusia, di Jerman, Iran, Spanyol, Cina, Mesir, dan Meksiko. Jadi udah mulai merata gitu ya penyebarannya di pemusatan kekuatan sebelumnya. Berkembang juga ideologi. Ada banyak perjanjian di sini, ada Versailles, Jenewa, dan Munich ya. Terus terjadi Great World Depression. Jadi ini krisis global yang parah banget. Itu kalau kalian dengar Black Tuesday, itu dimulai dari situ. Terus kejatuhan, jadi kekalahan perang, musim dingin yang panjang, ditambah lagi dengan krisis pangan, kalah perang, jadi banyak banget akhirnya ditambah sistem mata uang yang begitu yang turun, jatuh ya. Ini menyebabkan banyak negara khususnya Jerman itu mengalami krisis. Ya. Di saat yang bersamaan muncullah rejim-rejim global ya, ada NATO, UN, terus ada sistem Bretton Woods. Oke. Ini ya selesai ya terakhir ya Fikri ya, 7 saja kan?
Ya, oke. Jadi saya membuat risamnya seperti itu. Nanti kalian silahkan buat, tolong dibuat senyaman kalian ya, tapi tidak memasukkan semua. Karena kalau dilihat bukunya itu tadi, saya punya yang buku ini tadi 500 halaman. Itu saya kerjakannya kalau mau di semuanya dirisam itu banyak sekali. Cukup kalian merisam, terus nanti kalian mendeskripsikannya, membuat argumentasinya saja dalam pemaparannya. Yang penting Anda memahami. Bu, kalau ya bawa catatan. Ketika Anda membuat PPT-nya kan tidak perlu semuanya kamu tampilkan, kamu baca catatan ini ternyata ini seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak buka pertanyaan untuk Herdi dan teman-teman ya, pasti ribut. Oke, silakan yang mau. Bu. Ya, Fikri. Ini bentar. Bentar. Di chapter sini berapa? kan mana itu? Terjadi perbudakan. Jadi sebenarnya perbudakan ini lahirnya apa karena keterpaksaan dalam krisis atau memang adanya strata sosial gitu, Bu? Jadi gini, pada awalnya di chapter pertama itu ada pertentangan kelas. Jadi gini, biasanya kan dari awal peradaban mereka tuh sudah kelihatan bukan sifat ya, bakat mereka untuk lebih unggul dibandingkan kelompok, suku, atau kan sifatnya masih nomaden ya pada waktu itu. Nanti baru berkembang kerajaan, suku, klan ya. Nanti berikutnya berkembang menjadi kekaisaran dalam skala masif. Nah, kepemilikan apa ya saya bahasakan ya, logistik lah bahasa saya ya. Jadi kepemilikan logistik, kepemilikan hewan ternak, kepemilikan luas lahan pertanian itu menjadi pertanda mereka menguasai. Nah, perbudakan ini muncul selain karena satu mereka memiliki lebih unggul dibandingkan kelas atau kelompok lain, kedua juga karena yang berkembang selanjutnya kan karena ini. Dia jajahan, akhirnya dia dieksploitasi. Ditambah lagi nanti kalau di Eropa itu pada kulit hitam dan kulit putih. Ya, jadi itu kan menjadi ya kaum Puritan lah ya. Jadi semakin sebelum mengenal Tuhan, mereka kan menganggap budaya kerja, etos kerja yang kuat itu sebagai bentuk istilahnya itu vertikal, hubungan mereka dengan pencipta. Jadi nanti berkembang itu, artinya perbudakan itu tidak serta-merta lahir karena ada orang yang tidak punya langsung dieksploitasi, tidak. Jadi berkembang. Kalau dari perkembangannya yaitu tadi karena mereka di awal chapter sudah disebutkan adanya oppression, ada pertentangan. Pertama perempuan yang dieksploitasi. Belum ada status perkawinan. Mereka secara komunal langsung kalau mau ya ambil gitu. Ya kan seperti itu konteksnya. Yang kalau dalam konteks modern yang ada dalam konteksnya Marxis seperti itu. Sebenarnya itu makanya saya bilang itu sebenarnya terjadi eksploitasi. Seperti itu. Oke, Fikri? Ada lagi yang mau bertanya? Cuma ini bukunya itu ada kelemahannya adalah pada alur ceritanya maju mundur. Jadi kalau baca bukunya itu catat, dikit-dikit catat. Nanti di chapter sebelumnya dia menyebut seperti yang sudah disebutkan di bab berikut, bab sebelumnya gini-gini. Jadi kayak sinetron Indonesia dia. Jadi perlu waktu yang cukup panjang itu untuk membaca buku itu biar enak. Alur ceritanya. Oke, ada yang lagi mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang bermusuhan kan di kelas ini? Farhan, Bu. Farhan dimusuhin, bukan memusuhin. Farhan dimusuhin. Tidak usah diejek temannya kalau presentasi. Semua di sini lagi belajar.
Jadi nanti saya sangat menghargai kalian berani tampil, tidak nanti chapter 2 siapa? Nggak ada orangnya, Bu. Saya nggak mau seperti itu. Nggak ada alasan. Ya, tolong sportif. Jadi saya nggak mau waktu terpending hanya karena ada satu kelompok. Saya kan nggak lucu aja. Chat part 2 belum presentasi, kita langsung ke part 3. Jadi saya mau berurut. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Mudah-mudahan banjir nanti ya. Jadi habis kuliah saya yang di rumahnya Herdi terkepung air. Aminkan dong. Amin, Bu. Amin. Wes, wes. Saya ingin Nggak apa-apa bertanya. sih, Bu. Saya samperan di gunung. Diam Stuart, sudah diam. Ikam nggak diam. Pedagang nggak jelas nih. Saya di PHP-in. Ya, Mulia silakan. Saya tadi itu tidak kurang mendengar sih, Bu, mungkin gangguan jaringan saya. Nah, itu tugasnya itu review dan dikirim file PDF gitu Kak, Bu? Plus PPT. Tidak, bukan PDF, Nak. Saya ulang ya. Mulia dengar kan sekarang? Saya ulang ya. Jadi tugasnya satu, itu dari buku yang saya bagi kemarin di grup. Itu kan ada yang belum itu 2, 3, 4, 5. Tapi nggak apa-apa, nggak salah kalau kalian baca chapter part 1 nggak apa-apa. Ya. Karena pengantarnya di situ. Jadi 2, 3, 4, 5, 4 part itu kalian kerjakan masing-masing. Satu orang paling enggak ngerjakan 1 chapter. Nanti Farhan yang bagi deh. Farhan aja yang bagi. Ya Farhan? Sip. Karena dalam 1 part itu bisa ada 8-9 chapter temanya. Ya. Jadi nanti bisa saja 1 orang ngerjakan 1 chapter atau 1 chapter berdua, terserah. Dilihat dari jumlah halamannya. Nah, sebelum presentasi bagusnya dibuat PPT seperti ini. Ini kan sederhana saja saya buatnya. Kalian nanti presentasikan. Kan kelasnya nanti daring aja. Kalaupun nanti ada yang luring itu kan 1 grup. Karena sifatnya ini nanti ini artinya sebelum presentasi masukkan di grup, nanti siapa yang hostnya nanti yang share. Tapi kalian presentasi dari rumah kalian masing-masing. Kalau Mulia kan di ruangan tuh nanti. Ya, oke. Sip, Mulia. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Yang lain, silakan. Mulai sudah dibagi minumnya, tidak lama nasinya. Tidak lama lauknya. Mudah-mudahan hujan deras sudah gelap ini kayaknya. Banjir nanti itu di Pemuda. Wah, kosan saya tidak di Pemuda, Bu. Bu, doanya kurang. Perlu Ya sedekah. makanya aminkan. Perlu sedekah. Ayo sesama anak yatim kita minta bersama. Weh. Amin. Bawa beras tuh loh. Emang mau berapa hari berkunjung ke Samarinda bawa beras tuh loh. Ya Allah, enggak ada kah penjual beras Samarinda tuh? Ya Allah, pokoknya ada toko-toko 555, 666, 77 orang Kan Sulawesi kita semua Bu itu. berhemat, Bu. Berhemat, Bu. Anak kos harus Berhemat. prinsip hemat, Bu. Ternyata terjadi ya Fikri ya. Saya kan ngomong kemarin kan Fikri nanti bawa beras. Ternyata yang bawa beras Farhan. It happen gitu ya. Bukan impossible, tapi it happen. Lokalatin nggak mau, Kak, Bu? Nah tahu Muyak sudah bosan, saya sudah lupa. Yang mana kalau kalate itu? Oke, ada yang mau nanya lagi ya? Silakan. Jadi paham ya? Farhan, mulai hari ini kamu bagi grupnya Farhan. Ya, Bu, nanti saya pastikan di grup. Jangan kelamaan. Kalau bisa hari ini dibagi, nanti mereka udah mulai baca kan? Kan bacanya kan itu kan kadang nggak harus dibaca bukan berarti dibaca dipahami karena kita harus memahami idenya dulu. Idenya kadang kan tidak tertulis secara
langsung kita pahami, oh maksudnya itu cerita tentang ini, misalnya seperti itu. Oke, Bu. Maaf ributnya, Farhan. Coba tolong kameranya belakang, Farhan. Apa dibikin sudah itu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Klaster baru, Bu. Klaster baru, ya. Varian baru. Amin. Weh, sidrap. Bagus-bagus sih. Sidrap. Emang kamu tahu Stuart sidrap di mana? Bah, dekatnya Enre, Kang, Bu. Bilangin Fikri, Bu. Jauhnya. Wah, kamu bohongi aku, Pik. Belum pernah ke sana. Bikin malu. Kurang jauh, mainnya kurang jauh. Saya percaya Fikri, Bu. In God we trust. Jangan in Fikri you trust. Silakan yang lain. Kalau nggak ada suaranya yang lain. Paham kayak ini sudah yang lain? Pak Dia, kamu paham nggak? Sip. Dinda. Nah, baru bilang suara ibu putus-putus. Evelyn, kamu udah ada suaranya, paham nggak? Paham, Bu. Kamu di mana posisi? Di rumah saya, Bu. Ya Allah, ya aku tahu kalau di rumah. Maksudku posisimu, koordinatmu di mana? Oh, saya di Samarinda, Bu. Nah, kenapa kamu udah kumpul sekalian situ? Jangan, Bu. Maaf, Jangan, Bu. Saya ngantuk. Doakan aja banjir. Apa kan dulu? Makanya saya bilang di kampus loh, dibagi-bagi, dikasih jarak-jarak. Di situ nggak berjarak. Nggak ada. Orang Samarinda itu kebal, karena Samarinda itu nggak ada, PPKN nggak ada. Oke, kalau nggak ada, di stop kita screenshot, terus tolong mulai dikerjakan. Ya. Kamu kira Ibu nggak baca, nanti saya baca. Jangan sampai ada sejarah baru ada di kelas ini. Satu-satu bekerjakan tugas, Bu. Ini backgroundnya sama ini yang di rumahnya Herdi ini. Yang punya rumah di lantai. Saya mau hapuskan jejak digital saya biar tidak dilacak sama kalian. Ada yang bawa beras. Sama ikan kaleng. Ketua kelasmu. Kearifan lokal. Farhan, kamu bawa beras masaknya di mana, Farhan? Dia masak di kosnya, Bu. Kamu udah punya kos? Ada lah, Bu. Masa nggak ada? Di mana? Di Porpo. Di mana? Dekat kosannya Ewat, Bu. Mana ada, jauh. Deket mana, Porpus? Sebelah mana? Jalan Anggur. Anggur, Bu. Anggur. Jalan Anggur. Angklung. Apanya ini? HMI. Kosannya dekat anu, Bu. Kosannya dekat kandang Anggur, monyet, Bu. Bu. Angklung kan? Anggur, Bu. Anggur. Anggur. Ya, anggur. Kalau saya di Jalan Pahlawan, Bu. Enggak nanya, Man. Maaf. Kamu ngapain di Taman Makam Pahlawan? Oke, silakan siapa yang operator? Evelyn, kamu offline loh. Apa off cam? Tolong on cam semua ya. Farhan, ini pertemuannya udah di-share ke Pak Adi kah? Sudah, Bu, kemarin, Bu. Tapi yang pertemuan terakhir kemarin Bapak Edi-nya minta sebelum pertemuan terakhir. Nanti berarti hari Sabtu Oh ya, oke. saya share lagi gitu. Oke, siapa ini yang operatornya? Yang fotoin. Dinda, Bu. Dinda. Sudah, Bu. Sudah. Ya, siap-siap ya. Saya screenshot 1, 2, 3.
Mulai 2. 1, 2, 3. Udah. Sabtu loh bahasa. Oke, jadi bentar. Udah dengar dulu. Din, sudah oke dulu Din. Mute dulu. Dengerin dulu ya. Jadi kita deal ya, Selasa itu sesuai jadwal, Rabu di jam 1. Oke. Sip? Semuanya? Maksudnya Tolong kurang paham. Jam apa 1 jam 2, Bu. mulia? Hah? Jam 1 atau jam 2, Bu, lebih baiknya? Azannya loh jam 12. Ngapain sampai jam 2? Udah jam Kelamaan. Nanti asarnya lo kita ngelewatin asar malahan. Saya kalau terlalu sore ngantar anak saya ngaji juga masalahnya. Jadi mending jam 1, jam 3 kita selesai. Kan 2 jam aja. Itu. Kalian enggak bobok siang kah? Fikri mau main layangan di sawah nah. Iya Bu, lumayan kenceng hari ini angin. Itulah main layangan kan enak. Nah, daripada di dalam rumah begitu betuyuk gitu nanti ada klaster baru itu nanti itu. Bu, saya Steward loh. diislamisasi di sini, Bu. Halo, islamisasi ikam juga handak di situ. Udah ya. Makasih ya semuanya ya. Jangan lupa dibaca, dikerjakan. Tolong dikomunikasikan kalau ada yang belum dapat grup, belum dapat grup, belum dapat chapter. Jadi nanti di minggu depan tuh sudah ready part 2 itu dari chapter 5 sampai 11 tuh sudah ada semua orangnya dan sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Oke? Sip? Baik, Bu. Dinda di rumahnya Baik, Bu. Herdi juga ya? Iya, Bu. Ya Allah Dinda, kamu sudah mulai terkontaminasi Farhan dan Stuart ya. Jadi-jadian Dinda ini jilbabnya nih curiga dalamnya mohak nih. Saya terkontaminasi Farhan, Bu. Dia dibuka mohak, dia ternyata tengah sini aja nah, rambutnya. Saya ngumpul sejam aja tercemar. Rahul juga mau kah kumpul? Kamu berdua Fikri nanti datang berdua ke rumahnya Herdi. Ya bawa beras 2 ton. Selamatan, Bu. Selamatan, Bu, sekali. Udah, terima kasih semuanya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.